Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd, alhamdulillah, jamaah yang dirahmati Allah. Pagi yang barakah ini sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita dapat kembali duduk hadir di masjid ini dengan niat itikaf. Nawaitul itikaf fi hadal masjid madumtu fi. Semoga hadirnya kita, duduknya kita menjalankan perintahan Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita tambah-tambah rahmat dan kasih sayangnya, taufik dan hidayah. Segala niat hajat kita min hawaiji dunia dan akhirat senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa su'batu salisatu wal isrun. Memasuki cabang keimanan bahasan kita pada pagi hari ini, yaitu nomor ke-23. Apa cabang keimanan nomor 23 itu? Shaumu Ramadan. Ya, puasa di bulan Ramadan. Puasa ini salah satu rukun daripada rukun Islam yang keempat. Hadis riwayat yang lain, rukun Islam yang ketiga. Di mana puasa ini dilaksanakannya ketika Rasul sudah hijrah 2 tahun. Ya. Baru diperintahkannya puasa. Jadi puasa enggak ada. Waktu Rasulullah di Mekah belum ada perintah puasa. Ketika Rasul sampai di Madinatul Munawwarah 2 Hijriah, ya, baru beliau diperintahkan untuk melaksanakan puasa dengan turunnya ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan puasa ini Allah perintahkan bukan hanya untuk umat Nabi, bukan hanya untuk baginda Rasul, namun umat-umat dahulu juga sama. Ada perintahan puasa, namun sangat disayangkan. Ya, umat-umat dahulu itu suka bandel dalam hukum. Ya. Jadi kalau ada puasa jatuhnya pada hari musim-musim kemarau, rahib-rahib nih, kalau kita mau ulamanya kali ya, ustadz-ustadznya dipanggil sama raja, dimusyawarain dulu, besok jatuh puasa musim panas nih, bagaimana nih rahib nih, bisa digeser enggak? Oh, gitu, minta digeser. Wah, digeser dari musim-musim yang rada dingin, musim-musim yang adem-adem gitu, digeser tuh, begitu mah dulu mah. Ya. Nah, kalau umat Rasulullah lah musim panas, udah jatuh bulan suci Ramadan, ya, maka diwajibkan ya bagi kita untuk melaksanakan puasa. Ya, nah ini masya Allah banyak rusiah hikmah-hikmah di dalam bulan suci Ramadan. Ya. Adapun puasa tersebut ya, biaya teruka sa'ilul muftirat fi ayyamihi. Ya. Di dalam puasa ya, meninggalkan
semua perkara yang membatalkan puasa pada hari atau pelaksanaan puasa. Jadi makna buka puasa makanya al-imsak ya, ansail muftirat, menahan sesuatu yang ya membatalkan puasa dari zat dunia. Antara ada ya, ada rukun puasanya, ada syarat sahnya puasa, ya ada wajib puasa, ya, ada pembatalan puasa, ada sunnah di dalam puasa, ada juga yang dimakruhkan di dalam puasa. Ya. Kita bahas secara singkat insyaallah. Biniatin filaili, dengan menggunakan niat. Di puasa itu salah satu ibadah yang dibutuhkan niat. Niatnya kapan? Di waktu malam. Ya, jadi puasa ini ya untuk mengesahkannya puasa, sebagaimana hadis dikatakan innamal a'malu biniyat, sesungguhnya semua amal itu ya harus menggunakan niat. Menurut mazhab Syafi'iyah innama yasihul amal, sahnya amal itu dengan niat. Ya ibadah pengen saya diniatin. Namun puasa ini ya disebut niat kan seharusnya muqtaronan bi fi'lihi, dibarengin dengan melaksanakan ya ibadah tersebut, kayak sholat langsung niat, ya kita istilahnya zakat langsung niat, haji di waktu itu langsung niat. Tapi puasa enggak, ya jadi niatnya malam, ibadahnya dari mulai subuh, ya maka ini niat bimakna azam, ya gitu, niatnya ini bimakna azam. Nah, niat itu harus dibarengin dengan ibadah langsung, kecuali puasa ya, puasa mah niatnya malam, ibadahnya mulainya di waktu subuh. Masuk subuh kita mulai ibadah puasa di situ, siang hari sore. Ukuran malam itu mana ya? Kalau udah yakin masuknya waktu maghrib ya, itu udah waktu malam, boleh kita niat di situ ya. Sampai kapan? Sampai masuknya waktu subuh. Kalau maghribnya jam 6, ya berarti mulai jam 6. Dia mulai jam 6 ke atas sudah boleh niat. Ya. Kalau sana subuhnya 4:30, ya 4:30 berarti udah habis tuh niat. Maka dari waktu jam 6 sampai 4:30 waktu subuh, nah itu di situ boleh kita melaksanakan niat. Juga niat nggak harus istilahnya bareng habis taraweh, kagak. Itu mah ngejaga aja, jangan sampai lupa. Bismillah. Karena niat ini salah satu rukun ya daripada pelaksanaan puasa. Yang pertama niat, yang kedua yang meninggalkan perkara yang membatalkan puasa, yang ketiga orang yang berpuasa ya. Karena ini rukun sangat penting, maka kita harus memahaminya ya. Jadi niat ini nggak harus di waktu kita habis sholat tarawih, di mana aja lagi buka puasa takut lupa, kita niat di situ ya. Hatta kita lagi sholat terlintas pengen niat di situ juga jadi ya. Lagi tiduran, lagi nonton TV ya, lagi main HP, ingat niat di situ, niat juga jadi ya. Yang penting waktunya ini dari mulai waktu maghrib mentok sampai waktu subuh ya. Ada permasalahan, boleh nggak kita niat 1 bulan full ya? Boleh, nggak apa-apa, kita laksanain. Nih itu mazhab yaitu Imam Malik bin Anas, mazhab Maliki, yang mengatakan boleh kita niat 1 bulan. Yang penting awal daripada bulan suci Ramadan ya. Tapi mazhab kita Imam Syafi'i tetap kewajiban kita tiap malam niatnya.
Juga ada lagi mazhab Imam Abu Hanifah, dia mengatakan kalau memang kita lupa malamnya nih, ya lupa niat, ingat-ingat udah sholat subuh, ya Allah belum niat nih malam nih kita nih, ya maka di situ kata Imam Abu Hanifah mazhab Hanafi, niat aja udah puasa. Terus bagaimana Pak Ustaz? Sedangkan kita mazhab Syafi'iyah ini, Imam Syafi'i mengatakan niatnya harus di waktu malam. Ya, dapat pahala puasa, tapi kita juga mengqadha puasa kita. Tapi pahalanya dapat. Beda sama orang yang nggak niat sama sekali. Ya. Malah ulama membahas masalah bab niat sampai dikatakan, ya, seandainya kita nih malam kagak niat, terus kita sahur, lupa nih kita niat sahur, kita sahur, ya kita minum, kita makan, gitu. Ingat-ingat udah subuh, lalu sahur doang, makan doang, minum doang, ini niatnya kagak. Kata ulama, jadi tuh niat sah. Coba bayangin tuh, sayangnya sama kita, ya itu jadi niat. Lah kalau dia nggak ngelapangkan niat, jadi karena tidaklah dia itu makan sahur, tidaklah dia minum, dia menahan dari hal yang dilarang sama ketika puasa, jangan sampai istilah berhubungan di waktu subuh, ya atau sesudah subuhnya, itu sama aja udah punya tujuan niat puasa. Ente ngapain sahur? Pakai makan segala biar kagak lapar. Nah itu udah niat, ya. Ente ngapa pakai minum segala? Ya biar kagak haus Pak Ustaz. Itu udah termasuk niat. Ya, mengambil dari keterangan usul fikihnya, man qasada syai'an faqad nawa. Ya, berarti bisa jadi niat, alhamdulillah. Ya walaupun kita istilahnya lupa niat malamnya asal sahur, kata ulama, itu udah termasuk niat katanya. Tuh, ya. Jadi itu niatnya di waktu malam, ya dari maghrib sampai waktu subuh. Makanya jangan sampai lupa tuh niat. Ya. Li taatil maula, tujuan niat itu semata-mata taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Minal fajri ila ghurubi syamsi, waktunya dari mulai pelaksanaan puasa itu, ya ibadah puasa dari mulai waktu fajar, waktu subuh sampai terbenamnya matahari waktu maghrib. Tahan dah tuh kita tuh, ya kecuali nanti ada masalah-masalah, ya yang memang terjadi ketika kita lagi puasa, kayak ibu-ibu lagi puasa atau head, ya udah batalin aja, ya. Gitu. Atau misalnya tahu-tahu mendadak hilang akal, kan batal puasanya. Ma'a salamati minal haidi wan nifas, diiringi bagi wanita ini selamat daripada haid dan nifas, wal wiladati dan lahiran, fi jami'il yaum, di seluruh hari di siang harinya, atau dari mulai waktu subuh aja dah, ya sampai yaitu waktu maghrib. Yang penting buat ibu-ibu makanya salah satu syarat sahnya puasa itu, ya harus bersih daripada haid dan nifas. Jadi nggak boleh bagi ibu-ibu, bagi wanita, ya umumnya semua para perempuan yang sudah mulai masuk masa haidnya, biasa perempuan kan macam-macam, ada yang 9 tahun udah haid, 10 tahun udah haid, ya sampai waktu menopausnya udah nggak keluar darah, sampai ada yang 40 tahun menopause nggak keluar darah, ada yang 50 tahun, tergantung perempuannya. Ya, maka yang wanita lagi haid atau nifas atau lahiran, maka diharamkan berpuasa. Ya puasa itu ada yang haram, ada yang jaiz, ya gitu. Ya umumnya wajib puasa, ada yang haram kagak, ya diperbolehkan kagak, wajib juga kagak. Ada 4 kategori, ya, bagi orang yang melaksanakan puasa. Kayak ibu yang lagi haid udah, ya malah kalau diniatkan ibu yang lagi haid diniatkan untuk ibadah puasa,
hukumnya haram. Bukan mendapatkan pahala, malah mendapatkan dosa dia. Ya, jangan mentang-mentang disebut-sebut jadi ahli ibadah, head puasa aja ya. Jangan. Udah sisa sahur masih banyak, Bu, ya. Makan aja biar kenyang. Ya, alhamdulillah ada sisa sahur tuh banyak ya enggak. Makan lebih Bu biar kenyang udah. Itu jangan pakai istilahnya niat puasa. Kalau dia imsak doang, Ustaz, saya menghormatin laki saya, kagak niat puasa, saya juga enggak, kan pengen nemenin aja, ya enggak apa-apa, asal jangan niat puasa, ya lagi head. Jadi bukan dapat pahala, mendapatkan dosa. Ya. Wa minal igma'i wa sakri fi ba'dihi. Ya. Dan selamat orang yang berpuasa, ya. Mana dari penyakit ayan, mabok di sebagian hari. Jadi kalau kita lagi puasa ini, ya, tahu-tahu kita punya penyakit, ya, epilepsi, nggak sadar diri, ayan bahasanya. Ya, kalau dia menghabiskan waktu puasa, waktu siangnya batal. Tapi kalau ada waktu sadarnya, iya. Ya dia ayan nggak sadar, bilang ayan begitu penyakitnya, ya tahu lek aja lang tulaneng, nggak sadar, oh udah 5:30, masih boleh dia tuh puasa, masih bisa puasanya, ya itu yang penting belum disuapin kopi pahit. Kalau udah makan kopi pahit ya batal di siang hari, ya kan orang ayan kan gitu, ya, obatnya itu kopi pahit, ya kayak kopi pahit insya Allah sadar tuh digindol. Itu bisa ngebatalin puasa juga. Atau dia mabok, ya itu malam mabok, siang berasa, ya nah itu juga sama, ya kalau dia menghabiskan sehari full penuh maka bisa ngebatalkan puasa. Kal akli wasyurbi wal jima, begitu juga bisa batal puasa, ya gitu. Makan ntar ada masalahnya kalau seandainya sengaja, makanya ya pembatalan puasa diantaranya ntar ada makan, minum, wajima, ya hubungan badan di siang hari, ya wasubid dukhanil ma'ruf, dan masuk juga ngerokok, ya itu bisa batal puasa, ya bila mana mulai dari waktu subuh sampai waktu maghrib. Ya, dengan catatan yang pertama dia batal puasa makan minum karena pertama dia sengaja, ya itu dalam keadaan sadar. Bagaimana Pak Ustadz kalau saya makan tapi lupa Pak Ustadz, bener nggak ingat apa-apa awal-awal puasa, ya bini lagi tidur, kita mau berangkat ke kantor kagak ngeh itu puasa, nyeduh kopi aja, ya enggak, bini itu nyeduh kopi, ya enggak, wah ada makanan lagi, enggak ngeh nih, ya seruput kopi enak belum berangkat, ya enggak gitu. Bangun bini ngelihat, bang lalu Ramadan bang, Ramadan seruput kopi baik ramanya, astagfirullahaladzim, gua lupa, kali hari-hari biasa kan begitu biasanya lupa tuh, ya nggak ingat. Jangan tanggung, ya udah tanggung dah kalau begitu, seruput lagi baik, batal, nanggungnya ini batal. Kalau nggak ini mah lupa nggak apa-apa, jangan kata seruput kopi, tapi dia makan, ya nggak udah dapat menang sepiring habis, dia mau nyendok lagi, kata bininya, bang Ramadan, ya Allah, gue udah habis 1 piring, gue baru mau nyendok lagi ini, ya agak batal. Kalau lupa mah kagak batal. Hubungan aja kalau lupa mah nggak batal, ya. Lagi maaf kata istilahnya, lagi hubungan sama bini nih, bini lupa, kita lupa. Maklum pengantin baru tuh, makanya pengantin baru kalau bisa bulan Ramadan jangan dulu dan ntar takut dia lupa. Ya enggak, pengantin baru lupa, bininya lupa, lakinya lupa, ya habis subuh bangun tidur mau main naik baik, ya sadar-sadar udah ini, kata Allah, ini pelaksanaan bulan Ramadan, astagfirullahaladzim,
ya udah buru-buru angkat lagi, jangan pakai nanggung akibat nantinya agak batal. Udah apa hatta hubungan, ya hatta hubungan kalau dia lupa kagak batal tuh ya. Kalau misalnya dia lupa apapun juga enggak batal, tapi jangan dilupa-lupain. Allah juga tahu. Oh lupa bosan deh, lu lupa-lupa itu mah Allah juga tahu mana yang memang benar-benar lupa. Kenapa? Orang yang buka puasa karena sebab lupa, hakikatnya Allah berikan dia rezeki. Tuh, Allah kasih rezeki tuh. Ya, mungkin kali Bapak kemarin puasa kemarin ada yang begitu enggak? Oh, enggak ada. Enggak. Kalau begitu itu Allah kasih rezeki. Malah sebenarnya jangan dibilangin. Ya, kena orang enggak puas, padahal dia lupa. Antepin aja biar dia kenyang juga. Allah kasih rezeki sama dia. Ya, yang penting jangan lupain. Tuh, yang pertama bisa batal puasa karena sengaja. Ya, terus ya, batal puasa selain sengaja, ya, keinginan sendiri, bukan karena dipaksa orang. Tapi kalau seandainya dipaksa orang, ya, itu juga kagak batal. Tuh, kita lagi puasa. Ya, lingkungan kita orang-orang kafir. Ya, orang-orang kafir. Wah, nggak boleh orang Islam puasa, udah pengen istilahnya dipanggil, bang sini bang, 3 orang badan gede-gede, ada apa pak? Islam ya? Ya alhamdulillah Islam. Lu puasa? Puasa, nama orang Islam wajib puasa bang. Gitu. 3 orang gede-gede. Ini loh, makan tuh, ya kita disuruh makan malah pakai sate lagi, enak banget gitu. Kita lagi puasa disuruh makan. Kalau gua lawan nggak bakal menang, dia bertiga, kita sendiri nggak bakal menang nih kalau dilawan nih. Ya, ini sama aja kalau ngelawan nganterinnya nyawa, abis dah gua digebukin dah. Udah, buru makan, udah makan aja, santai aja makan. Ya, sate habis 10 tusuk masih satu piring, udah sana pergi. Udah, kita pergi aja, terusin aja puasanya. Batal nggak? Kagak batal. Kenapa? Ada pemaksaan. Di situ kita dipaksa orang. Makanya maksanya juga kita harus tahu dulu. Gitu. Lalu ngapain makan? Dipaksa Pak Ustadz. Mayang saya puasa. Tuh bocah maksa saya suruh makan. Itu kalau tempaleng aja juga. Jangan teman-teman dipaksa sama bocah, makan aja. Kemarin kata Pak Ustadz dipaksa karena nggak batalin puasa. Ya maksa juga lo, kira-kira kalau 1 lawan 1 masih sanggup, lawan. Jangan makan aja lagi bocah. Itu mah batal. Bukannya dipaksa, itu memang aja lu pengen makan. Gitu ibaratnya. Jadi maksanya itu karena kita ngeliat emang nggak bakal sanggup melawannya. Ya, atau dia bertiga berempat, kita sendiri nggak bakal bisa, habis kita digebukin. Atau dia jawara, orangnya galak, main sabet aja, ya udah, ya nggak batal puasanya. Ya, terus tahu hukum dianya, ya udah dia sengaja, udah istilahnya nggak dipaksa sama orang, pengen sendiri. Yang ketiga dia tahu hukum, udah tahu itu batal. Yang dilakonin maka batal puasanya. Bagaimana Ustaz kalau orang nggak tahu hukum? Ada syaratnya, nggak tahu hukum juga. 1, dia nggak tahu hukum pertama karena baru masuk Islam, ya baru qaribul zaman. Qaribul zaman ini mananya orang yang baru masuk masuk Islam, si engkong, si mai-mai, ya maling seng tuh, ya, itu baru masuk Islam tuh. Udah di hadapan puasa, belum tahu hukum puasa. Atau pas pagi-pagi karena biasa mungkin ngerokok, dia ngerokok aja, pikir mah rokok kan nggak kayak air ngilangin aus, nggak kayak nasi ngilangin lapar. Nah, rokok mah boleh kali, enak banget ya si engkoh pagi-pagi. Oh, nggak boleh. Itu rokok ada nikotinnya, itu buat zat dunia.
itu batal. Kalau kok nggak tahu, saya pikir puasa agak batal, puasa saya pikir bahkan makan nasi doang sama air aja. Nah, bagi dia udah terusin lagi puasanya, agak batal. Ya, atau dia tinggal di satu daerah jarang ulama, kagak ada kiai, nggak ada ustadz di situ, nggak ada orang yang menerangkan hukum puasa, pembatalan puasa nggak ada. Ya, akhirnya dia melakukan hal yang memang membatalkan puasa, diambil aja, dia kena gatel, ekor kuping diginiin aja, ya enggak. Nah, atau hidung dimasukin karena dia lagi salesma dimasukin, nah, padahal itu batal, ya, karena dia memang kagak ada yang nerangin hukum puasa, bahwa sesuatu apapun yang namanya zat dunia masuk ke anggota tubuh yang terbuka, ya, dari mulai mata kita kan ada lubangnya, hidung, mulut, telinga, ya maaf ibu-ibu, di pentil susunya ada juga lubang, dan kemaluan, ya. Nah itu kalau masuknya zat dunia kepada lubang yang terbuka tersebut, maka batal puasanya. Dia nggak tahu, akhirnya melakukan hal tersebut, itu nggak batal. Karena apa? Jauh daripada ulama, ya. Nah, kayak di Kalimantan timur sono, ya, kalau kita di kampung susukan, saya nggak tahu Ustaz, batal lu kalau tahu, kan nggak ngaji, dia salah lu sendiri, kagak ngaji, ngajian ngayah di mana-mana, ya, tiap hari ada, nggak ada alasan orang kampung susukan kagak tahu hukum mah. Ya dia nggak tahu hukum karena kagak mau ngaji, bodoh karena bodoh kagak mau ngaji, nggak bisa alasan kalau orang susukan mah. Ya, Ciracas pada umumnya dia nggak tahu hukum, dia salah sendiri. Ya, itu namanya bodohnya memang pengen bodoh, nggak mau pengen ngerti. Pengajian banyak kok nggak pakai alasan. Ya Allah Pak Ustadz, kagak bisa saya kalau minggu. Ya ambillah malam Senin besok mau kerja Pak Ustadz, saya malamnya harus istirahat, ya ambil ada hari Selasa subuhnya, waduh saya biasa berangkat jam 5 Pak Ustadz, ya enggak, ya Allah kelas sono kelit sini, ya bilang aja lu malas ngaji, ya enggak, malas ngaji, udah cukup Ustadz di khutbah Jumat juga, kata siapa cukup. Ya, khutbah Jumat emang paling juga istilahnya seperempat jam, itu mah itu kewajiban kita ngelaksanain sholat. Ya, kewajiban mengaji, hadir pengajian. Masa nggak bisa seminggu sekali ente? Alasannya banyak ini banyak itu. Ya, sebulan sekali juga agak bisa. Sampai hidup udah tua kagak ngaji. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai deh, ya. Itu sayangin jiwa kita, sayangin umur kita, ya, semakin hari semakin tua kita ini, bukan semakin muda. Yang seharusnya sudah mendekati masa-masa tua itu lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ya, maaf karena memang yang namanya umur kalau sudah tua itu ya lebih banyak mendekatkan kepada ajal, walaupun ajal itu kagak melihat tua, enggak lihat muda, enggak lihat sehat, enggak lihat sakit, enggak lihat orang kaya, enggak lihat orang miskin, enggak lihat pejabat, enggak lihat rakyat, tapi paling enggak biasanya ya umur kalau sudah mendekati masa tua itu mendekati akan dekatnya ajal. Ya maka ini gunain waktu kita yang sangat sempit ini, yang sangat sebentar ini di alam dunia, jangan kita sia-siain. Ya dunia mah ada pak waktunya. Ya ada batasnya dunia mah. Walaupun kita umurnya panjang sampai 200 tahun, batasnya udah 200 tahun. Akhirat nggak ada batasnya. Ya, nggak ada batas hari sekian tahun, nggak ada. Ya, maka kata-kata ulama mengatakan kalau seandainya akhirat itu ada waktunya, walaupun waktunya itu berjuta-juta waktu, masih ada pengharapan. Ya, masih ada pengharapan. Yang disiksa masih ada keluarnya. Itu karena memang akhirat udah nggak ada waktu lagi. Ya, abadal abidin, ya abadal abidin wa dahar dahirin, udah selamanya.
Tuh, makanya gunain dengan sebaik-baiknya ya. Jangan sampai kita lengah dalam urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa iza akala au syariba nasian fasomu sahihun. Maka bila mana ya makan atau minum nasian lupa, fasomuhu sahihun, maka puasanya sah. Artinya tidak batal puasa kalau dia lupa ya. Wa innama at'amahullahu wa saqah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan dia rezeki, yang makan juga minum. Itu rezeki dari Allah. Kalau lupa mah kadang-kadang ibu-ibu kan gitu, apalagi masih punya anak kecil. Ya enggak nyuapin sembari jalan. Ya, digendong pakai sayur sop. Kan kadang-kadang di sayur sop tuh ada ya kacang, ya boncis, wortel, ya lagi enak banget, lagi nyuapin, nggak sengaja wortel main dimasukin aja, loh gitu enggak, loh ada kali 10 biji itu wortel masuk di mulut ibu-ibu, ya udah gitu, lah mbak, sampean orang puasa tak? Ya kulo lali, lupa ternyata dia agak ingat, ya Allah, wortel udah 10 biji masuk agak ingat, lah nggak apa-apa, tetap aja usah puasanya kalau agak ingat nah. Ya biasanya ibu gitu habis lagi nyuapin tuh nggak sengaja ya wortel main kertas aja, nah itu nggak apa-apa, tidak membatalkan puasa karena lupa ya. Nah itu hakikatnya Allah berikan dia rezeki ya, kama qala Suhaimi fi Lubabil Talibin, sebagaimana penjelasan Syekh Suhaimi di dalam kitab Lubabil Talibin ya. Imam Ghazali Qudisasiru di dalam kitab Mukashafatul Qulub beliau menjelaskan tentang martabat kedudukan puasa. Ini juga kita harus tahu. Ya, beliau membagi martabat puasa itu 3 bagian. Yang pertama ada yang namanya puasanya umum. Ya, puasa umum, puasa kebanyakan orang. Ya, puasa umum ini puasa yang seala kadar menahan haus, ya lapar, dan menahan dirinya melakukan hubungan di siang hari. Namun anggota tubuh yang lain tidak ikut puasa. Makan kagak, minum kagak, ya hubungan juga kagak, tapi mata, mulut semuanya berkeliaran. Ya enggak dipakai puasa, biasa aja. Tahu bulan puasa, ibu-ibu natangga sayang banget padahal mah udah 5:30, ibu-ibu pakai ngeriung nungguin beduk di taman, ngobrol, mbak sampean baru lah mbak, ini apa toh? Wah masalah kemarin kejadian mbak, tahu gak yang rumah sebelah mbak, begini gila, akhirnya dia ngomongin orang udah 5:30 tinggal di nemu beduk, ngomongin tetangganya, batalah pahala puasa. Ya tuh ya, padahal udah 5:30, aki-aki pakai nongkrong di jalan baru ya, alasannya istilahnya nungguin beduk, jalan baru ya, banyak wadon-wadon kesambet, ada yang makainya sepan doang, ada yang begini, emang dilihat aja tuh, ya Allah, dosa lagi tuh mata, hancur lagi pahala. Itu namanya anggota tubuh nggak dipuasain ya. Nah ini sayang yang kayak gini, makanya disebut puasa umum kata Nabi ya, yang mana beliau mengatakan kam min shaimin laysa lahu min siyamihi ilal juwal atas. Berapa banyak umat kami kata Nabi yang puasa, rajin puasanya masya Allah ya, Ramadan belum pernah batal, namun sayang laysa lahu min siyamihi ilal juwal atas ya, kagak ada apa-apa, nggak dapat ganjaran pahala ya, dapatnya hanya haus dan lapar doang, udah segitu. Nah makanya disebutnya puasa umum. Kan sayang akhirnya gitu ya, capek kita dari mulai subuh kagak makan kagak minum, hancur dengan waktu setengah jam lagi, hancur dengan waktu 1/4 jam lagi
Gara-gara mulut kita enggak bisa dijaga, mata kita enggak bisa dijaga, kuping kita enggak bisa dijaga. Nah, ini maka dikatakan puasanya puasa umum. Jadi tebang nahan doang, haus, ya lapar, namun anggota tubuh yang lain enggak dipuasain. Ada lagi puasa khusus. Kata Imam Ghazali, puasa khusus ini puasa bukan hanya menahan lapar dan juga haus berhubungan di siang hari, tapi dia juga tahan semua anggota tubuhnya, matanya ditahan, mulutnya nggak sembarangan ngomong, kupingnya nggak sembarangan denger, ya daripada keluar dengan baca Quran, ya daripada keluar mendingan zikir di musola, di masjid, ya begitu dijaga ada tuh semuanya tuh, ya berarti nggak boleh keluar puasa, bukannya nggak boleh keluar, silakan, namanya kita makhluk hidup bergerak, yang penting jaga, ya dia kita punya pandangan dijaga, kita punya mulut dijaga, kita punya kuping dijaga, jangan sampai melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Ya, nah dijaga tuh, dan namanya puasa khusus, walaupun hati mah pikirannya mah ya kesono kemari, ya beda lagi tingkatan yang paling luar biasa namanya khususul khusus, ya ini puasanya para wali, puasanya para nabi, bukan hanya dipuasain matanya, mulut, kupingnya, ya apalagi istilahnya menahan dahaga, ini udah luar biasa, dipuasain semua, termasuk pikirannya, termasuk hatinya, agak ada terlintas hal-hal yang buruk, tidak ada terlintas hal-hal negatif dalam pikiran dan dirinya, yang diikat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan sulit kalau itu mah gitu ya, yang paling enggak ambillah yang nomor kedua, ya selain kita ya puasakan daripada makan dan minum, kita puasakan juga anggota tubuh kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Nah ini para jamaah yang dirahmati Allah, ya jadi kalau dalam rukun Islam puasa ini termasuk rukun yang keempat atau rukun yang ketiga dalam kitab Syu'abul Iman, cabang iman yang 77, termasuk yaitu nomor ke-23. Yang mudah-mudahan kita semua diberikan sehat wal afiat, keberkahan oleh Allah panjang umur, sehingga kita sampai bertemu kembali dengan bulan puasa yang akan datang. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.